Live-nya lagi di pause. Ini pencet pause. Bilang masuk di link yang bawahnya udah dikirim ya. Link yang paling baru di bawah. Kak Kaila mungkin bisa masuk lewat link yang sudah dikirim. Di mana? Di grup mana? PPI. Di grup PPI Kak Kaila sudah ada link yang dikirim, mungkin bisa masuk lewat situ Kak Kaila. Pencet, suruh Kak Kaila pencet yang ini. Pencet yang ini. Untuk Kak Kaila, ini Kak, bisa masuk ke live-nya. Setelah itu mencet yang putih-putih ini Kak. Nah, seperti itu. Langsung bisa bergabung itu insya Allah. Itu dia Kak. Hai balik. Kemudian pencet, Ya, hai balik Kak. terus pencet untuk send or request. Untuk Kak Kaila bisa ini Kak, ikuti tutorial yang saya perlihatkan. Jadi di sini Kak Kaila lihat yang ini di mana Bang? Send request itu loh. Di mana ini? Di mana? Ini request to join. Oh, jadi ya bisa ini request to join, ini pencet yang putih. Komentar, ya. Di komentar. Gimana sih? Gitu dong. Oh. Sudah munculkah Kak Kaila yang putih-putihnya itu? Nah, oke. Oke. Halo Kak Kaila. Salam kenal. Ya. Sebelumnya perkenalkan, Ana Sahel Abdillah, anggota divisi internal PPI UAE yang insya Allah bakal membersamai kakak sebagai pewawancara sore ini. Ya. Terima kasih juga kepada Kak Kaila di sini yang sudah hadir dan mengisi waktu kita sore ini dan bisa memberikan faedah-faedah kepada kita. Faedah banget Kak tuh. Ini kita bawaannya sebelum mulai nih, aku mau nanya dulu, kita bawaannya santai, serius, atau kayak gimana nih? Oh, kita di sini santai aja Kak. Okay. Kita nanya-nanya aja, seperti ngobrol aja sih Kak, seperti itu. Tapi sebelumnya saya mohon izin buat pembukaan dulu ke teman-teman ya Kak ya, sebagai pembukaan. Ya baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan diberi kemudahan dalam setiap urusannya. Ya teman-teman, insya Allah pada sore hari ini kita akan melaksanakan program dari divisi internal PPI UAE, yaitu program Look at Me ya teman-teman. Insya Allah teman-teman mengikuti program ini bisa mendapatkan faedah-faedah dari narasumber yang telah kita hadirkan di program kita kali ini. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Salam semuanya. Oke, baik ya teman-teman ya. Sebelum mulai, mungkin saya akan berikan sedikit pengenalan atas Look at Me ini. Jadi Look at Me ini adalah program yang tujuannya adalah menambah wawasan teman-teman semua di PPWA tentang hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu seputar banyak hal ya teman-teman ya.
mungkin bisa berkenaan dengan pendidikan atau eh, atau pekerjaan atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ke depannya teman-teman. Jadi ya saya harap teman-teman bisa eh, mengambil faedah dan menikmati program yang kita hadirkan kali ini. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini kita sudah bersama dengan siapa Kak? Kak siapa? Bisa Hai, diperkenalkan Kak? Kak. Oke, izin perkenalan. Nama aku Kayla Nashwa. Kalian bisa panggil aku Kayla aja. Bahkan gak usah panggil Kak Kayla, panggil Kayla aja karena aku kelahiran 2006. Aku kalau di Indonesia aku tinggal di Bogor dan sekarang aku lagi stay di Dubai. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu Kaila Kak Kaila aja yang manggilnya. Soalnya kalau manggil perempuan nggak pakai Kak, rasanya seperti kurang menghormati gitu Kak. Jadi ya mohon maklum. Ya jadi gitu Ya, teman-teman ya. Kak Kaila ini tinggal di Dubai sekarang. eh Sedang berkuliah Kak ya. betul. Kalau boleh tahu di mana tuh Kak kuliahnya? Jadi aku kuliah di Tata College of Business. Tapi kalau orang nanya di mana-mana. Karena kita kuliah di 7 negara dan sekarang ini semester pertama aku yaitu di Dubai gitu. Dan inilah tahun pertama aku di Dubai dan sekarang tinggal sebulan lagi karena tahun depan aku bakal pindah negara gitu. Oh, kalau boleh tahu pindah ke negara mana itu Kak? Kalau tahun depan insya Allah ke India. Oh, India. Di kota apa, Kak? Di New Delhi kah atau di Mumbai? Ya, di New Oh, Delhi. baik. Itu ya teman-teman ya, luar biasa ya. Jadi Kak Naila ini bakal pindah-pindah negara sampai 7 negara ya, Kak ya. Kalau Ya, boleh betul. disebutkan, ya, kalau boleh disebutkan 7 negara itu negara apa aja, Kak ya? Jadi 7 sampai 8 sih. Dubai, India, terus Singapura, Malaysia, Ghana, Argentina, Europe, dan US. Oh, tuh. Mantap kan teman-teman? Itu kalau teman-teman gabung di kampus yang Kak Naila ikut, teman-teman bisa seperti ke Europe, bisa ke Amerika juga, seperti itu teman-teman. Ini Ya, mungkin buat, eh, ya oke, silakan Kak. aku mau jelasin sedikit tentang kampus aku karena ini masih baru banget dan kayak mungkin sebagian udah pernah tahu dari kontennya Nas Daily atau Raymond Chin gitu, sebagian juga baru dengar. Jadi biar obrolannya nanti lebih nyambung gitu ya. Jadi nama kampus aku Tether College of Business, yaitu kampus bisnis yang dimana kita belajar itu hands on learning. Jadi kita bangun bisnis beneran sambil traveling ke 7 negara. Dan aku ini baru angkatan kedua. Untuk angkatan pertama itu anak Indonya ada 1 orang dan sekarang angkatan kedua alhamdulillah kita rame ada 8 orang gitu. Oh, berarti masih sedikit ya Kak ya yang dari Indonesia di kampus Kakak. Masih, tapi hitungannya ini lumayan 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 banyak karena di negara lain ada juga yang kayak dia sendiri dari negaranya, ada yang kayak cuma 2 orang gitu. Jadi terus seru. Tapi kan kalau untuk Indonesia ya kan gede juga negaranya juga rakyatnya juga banyak ya. Jadi mungkin masih lumayan sedikit ya. Ya, harapannya tahun depan lebih ramai lagi sih. Nah, itu dia teman-teman ya. Kak Naila berharap tahun depan untuk lebih ramai lagi. Makanya itu di sini kita bakal kasih tips and trick nih teman-teman. Itulah kenapa Judul dari acara kita sore ini adalah ya untuk itu teman-teman, untuk mengetahui bagaimana perjuangan eh, Kak Naila ini bisa keterima di teater itu. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mendaftar juga bisa dapat tips and triknya dari sini. Oke lah kalau begitu, langsung saja Kak Naila ya. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti seputar dari gimana sih Kak Naila berjuang untuk mendapatkan beasiswa di kampus itu. Kak Naila sendiri dari kampus itu full beasiswa ya? Kalau kita beasiswa setiap orang beda-beda rasanya dan itu hal yang gak boleh disebut. Oh gitu ya. Ya, tapi aku dapat Tapi beasiswa.
Oh, tapi secara umum misalkan kita berbicara seperti kampus-kampus lain Kak ya, kayak untuk akomodasi, terus uang uang jajan, seperti itu ada ya? Kalau di teater nih kita agak beda karena kan kita cukup luas ya cangkupannya gitu. Jadi kita ada scholarship, ada beasiswa, dan nanti setiap ketika sudah daftar dan keterima, nanti untuk orang yang apply, semuanya pasti bakal dapat persentase beasiswa. Dan itu beda-beda tergantung portofolionya, pengalamannya, dan lain-lain gitu. Tapi setelah itu kita bisa apply lagi untuk tambah beasiswa gitu. Jadi nanti hasil akhirnya juga tergantung gimana kitanya gitu. Oh, ya jadi gitu teman-teman ya. Ada yang beasiswa, ada yang enggak teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau ke situ, pastikan teman-teman sudah sangat siap dari segi tadi yang Kakak Naila sebutkan. Oh ya tadi ada pertanyaan itu Kak Naila dari salah satu penonton kita. Tadi nama kampusnya apa Kak Naila? Mungkin ada yang lupa itu. Of business. Oh itu dia Institut Buat masukin, Teknologi. Hah? aku Maaf karena masukin Maaf Kanela, suaranya agak putus-putus. Boleh dimasukkan, ditulis saja atau dimasukkan kemana tadi, biar lebih mudah untuk ya dibaca. teks namanya Theater College. Oh iya itu. Itu ya teman-teman ya, sudah tertulis di situ. Silakan di screenshot Theater College. Dan kalau teman-teman mau cari mentor untuk ngampus di sini atau daftar di sini, bisa hubungi Kak Kaila Nashwa. Betul Kak? Ya, seperti itu. Oke Kak, langsung saja masuk. Mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar untuk tahu tentang eh, seputar Kak Naila dan kampusnya. Pertama di sini Kak ada pertanyaan. Eh, Kak Naila, dulu pas SMA, adakah eh, adakah Kak Naila belajar di jurusan yang sama dengan yang Kak Naila sekarang lakukan di kampus? Oke, jadi ini pertanyaan menarik banget pas aku lihat, pas aku dengar karena aku nih sekolahnya itu non formal. Aku juga sekolahnya tadi kan kalau di flyer ini kan beasiswa kampus tanpa gedung ya kan. Aku SMA juga SMA sekolah tanpa gedung gitu. Jadi aku dari SMA tuh udah sekolahnya udah unik ya, udah nggak pernah di sekolah yang formal gitu. Jadi aku tuh sekolah homeschooling, namanya AB Home Education. Itu tuh bukan homeschooling pada umumnya. Mungkin kalau orang dengar kata homeschooling, itu tuh langsung muncul stereotype kalau homeschooling tuh belajar di rumah, nggak punya temen, gurunya datang ke rumah, ansos dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau di sekolah aku tuh beda banget. Kita tetap datang ke sekolah setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Tetap punya teman banyak, ada guru gitu. Cuman yang bikin beda apa? Pertama, yang pasti gedungnya kita nggak ada gedung sekolah, kita nggak ada seragam. Kita sekolahnya di rumah tapi sekolah tapi rumah gitu lah ya. Dan yang paling bikin beda adalah kurikulumnya gitu. Dan aku rasa ini kurikulum sekolah aku ini sejalan banget dengan Teater, dimana kita juga learning by doing gitu. Kita project based learning. Di sekolah aku ini kita benar-benar memfokuskan pada setiap individu. Jadi guru-gurunya itu, jadi jumlah muridnya tuh nggak banyak, karena biar guru-gurunya itu bisa fokus, concern untuk ngebantu kita develop karir kita gitu melalui berbagai proyek, ada proyek individu, proyek angkatan, proyek institusi, dan lain-lain gitu. Dan dari SMA ini, karena non formal dan ada berbagai proyek, aku juga dapat banyak pengalaman yang mungkin kalau misalkan aku nggak sekolah di AB Home ini, aku nggak bakal bisa masuk teater gitu. Karena teater kan juga sangat melihat pengalaman ya gitu. Dan menurut aku ini sejalan banget. Yang tadi, kalau di sekolah aku itu kita belajarnya melalui proyek-proyek, dan uh, di teater juga belajarnya melalui proyek-proyek gitu. Ketika aku masuk teater, aku menjalankan proyek, aku ngerasa kayak gampang dan seru karena udah terbiasa banget di SMA gitu. Dan fun fact juga nih ya, fun fact dari sekolah aku, SMA aku ada 4 orang yang keterima di teater. Ya, mantap Kak Naila. Itu dia teman-teman ya. Jadi memang Kak Naila ini background sekolahnya saja sudah mirip dengan sistem belajar kampusnya sekarang teman-teman. Tapi teman-teman tenang aja, jangan jangan sedih teman-teman. Karena
Ya, walaupun tadi Kak Naila ada teman-teman dari memang kebanyakan yang keterima di teater dari teman-teman Kak Naila juga, tapi tetap ada kesempatan kok teman-teman. Iya nggak Kak Naila? Betul banget. Jadi mungkin orang tuh ngelihat ya kayak teater nih pasti harus yang udah punya bisnis baru bisa keterima, harus yang punya berbagai pengalaman macem-macem lah apa gitu-gitu. Ya juga karena kemarin aku sempat ketemu juga sama berbagai anak Indo yang keterima, tapi mungkin sebagian dari mereka tuh nggak lanjut, cuman mereka udah keterima gitu. Ada juga yang anak pondok gitu. Aku tuh pas lagi tahu dia anak pondok itu aku kaget dan senang gitu. Jadi dia anak pondok dan dia menceritakan gimana dia di organisasi pondoknya, gimana perkembangan diri dia di pondok dan lain-lain gitu. Jadi teater ini terbuka untuk semua orang, semua latar belakang gitu. Bahkan teater ini dia sangat individual gitu. Jadi individual maksudnya sangat personal. Jadi dia benar-benar nggak ngelihat skor nilai kita, nggak ngelihat uh, dan lain-lain. Ini benar-benar personal gitu. Dan uh, mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin masih S1, ada yang masih SMA ataupun udah S1. Untuk yang masih SMA, kalau emang tertarik dengan teater bisa langsung DM aku aja, nanti abis ini langsung aku balas. Untuk yang lagi S1 sekarang, tahun ini itu teater ngebuka master program. Jadi teman-teman yang tertarik juga setelah S1 mau ke teater boleh juga teks aku gitu. Nah, itu teman-teman ya, Masya Allah ya Kak Kaila ngasih apa namanya membuka pintu untuk bantuan sebesar-besarnya buat teman-teman. Jadi makanya itu teman-teman jangan 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 sedih teman-teman, juga jangan murung, jangan patah semangat. Bisa kok teman-teman. Tadi aja ada teman pondok, ada teman dari pondok juga Kak Kaila ya. Itu aja bisa Tuh. teman-teman. Eh, jadi itu teman-teman ya. Bisnis bisnis itu teman-teman. Oke Kak Kaila, selanjutnya eh ini pertanyaannya lumayan seru nih Kak Kaila berkaitan dengan cerita. Hmm. Gimana dulu ceritanya pas lagi daftar? Pas sebelum keterima, pas proses pendaftaran seperti itu Kak Kaila. Mungkin bisa diceritakan secara rinci gitu. Atau kalau Oh, ada hari sedih atau hari harap apa gitu bisa jadi bumbu-bumbu ceritanya Kak Kaila. oke. Ini menarik sih. Jadi eh, sekarang kan aku masuk ke angkatan. Nah, aku tuh sebenarnya udah tahu tentang teater dari tahun lalu, dari angkatan pertama gitu. Pas lagi aku lihat infonya tuh aku langsung terpesona lah kayak wah ini seru banget nih gitu. Ini cocok banget nih sama aku. Aku pengen programnya juga menarik banget, unik banget gitu. Tapi di sisi lain aku ragu karena kan itu masih angkatan pertama ya. Jadi itu tuh aku nggak melihat testimoni atau kayak cerita senior atau gambaran gambaran gimana di kuliah di teater gitu. Makanya aku belum apply, aku tunda dulu. Dan aku itu gap year setahun. Setelah aku lulus dari SMA, aku emang dari awal kelas 12 udah mutusin untuk gap year gitu. Jadi ketika gap year aku ngelakuin banyak hal, mulai dari ngonten, eh, bisnis, terus magang, volunteer, dan lain-lain. Kemudian setelah aku eh, gap year, oh aku juga sama gap year, aku juga belajar terus karena sebenarnya tujuan utama aku di teater. Aku tuh dulu pengen banget di SBM ITB di Bandung. Mungkin teman-teman ada yang dari Bandung ya. Aku tuh selalu pengen ke international programnya SBM ITB. Aku selama KPR itu aku belajar terus, aku les private bimbel. Terus aku juga selalu manifesting tentang ITB. Aku selalu tulis, kalau kalian tahu salah satu teknik manifesting adalah scripting ya. Jadi scripting itu dimana kita menulis positive affirmation setiap hari seolah-olah hal itu udah terjadi gitu. Jadi ini mungkin salah satu saran buat teman-teman kalau kalian punya mimpi atau apapun, kalian coba tulis, kalian coba di satu buku yang untuk positive affirmation gitu. Jadi kayak setiap pagi atau setiap malam kalian tulis gitu. Kayak contohnya misalkan aku pengen anggap aja umroh ya, aku pengen umroh gratis gitu. Nah, kita nulisnya bukan aku pengen umroh gratis, tapi nulisnya aku senang banget bisa umroh gratis sekeluarga kayak gitu. Jadi kita nulis seolah-olah itu udah terjadi. Oke, itu intermezzo ya, salah satu teknik manifesting atau berdoa juga yang bisa teman-teman lakuin gitu. Nah, aku tuh selalu tulis tentang ITB, 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 ITB. Aku selalu tulis tentang ITB. Aku cuman kadang-kadang doang nulis tentang teater. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak aku tuh nggak mungkin bisa keterima di teater. Aku tuh ngerasa kayaknya eh,
banget gitu masuk ke sana, kayak itu jauh banget gitu rasanya, itu cuman bakal jadi mimpi yang akan selamanya jadi mimpi gitu. Jadi aku pun rasanya nggak berani untuk nulis itu dalam scripting aku gitu. Jadi aku 80% selalu doa tentang ITB dan cuman 20% aku tentang teater gitu. Kemudian Ramadan tahun ini, alhamdulillah aku pergi umroh sekeluarga 10 malam terakhir dan lebaran di sana. Dan selama umroh, selama itikaf, aku tuh juga bener-bener doain untuk ITB. Selama Qiyamul di sana, tarawih, tahajud, terus tawaf, pasti selalu ITB, 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 ITB. Dan aku baru ingat untuk doa untuk ke teater itu di akhir-akhir doang. Ketika udah mau pulang, so aku kayak, oh iya, ya ampun, masa aku cuma doa untuk ITB doang sih, aku juga harus doa untuk teater nih, gitu. Aku kayak ngerasa bersalah gitu. Jadi ya, aku doa untuk teater. Cuman ya itu lagi, aku uh, aku selalu fokus untuk ITB gitu. Kemudian saat tes ITB selesai, terus aku dapat pengumuman, ternyata aku ketolak ITB. Padahal aku udah semua effort aku, semua harapan aku, semua manifesting aku, bahkan kalau kalian tahu vision board itu kayak kumpulan foto yang manifesting juga. Aku juga taruh ITB di sana, aku nggak taruh teater sama sekali gitu. Tapi faktanya aku ketolak ITB. Tapi di situ kaget gak kaget karena kayak aku udah naruh aku emang nggak naruh ekspektasi tinggi, tapi sedih sih karena aku bener-bener semau itu, aku bener-bener uh, sampai selama setahun tuh selalu doa untuk itu. Tapi kemudian beberapa hari setelahnya aku email kalau aku keterima di teater. Jadi itu tuh salah satu hal yang kayak aku wah banget gitu. Uh, di situ aku menyadari dua hal. Hal pertama adalah sekecil apapun mimpi kita, selama kita yakin, kayak misalkan di buku tadi aku ceritain, aku cuma nulis aku cuma nulis teater tuh 1 kali 2 kali doang gitu. Tapi aku tulis di situ dan walaupun aku juga terlalu bener-bener yakin dan merasa aku bakal bisa kuliah di teater, tapi dalam hati aku tuh ada sedikit keyakinan gitu. Dan mimpi apapun, doa apapun yang kalian ucapin, mungkin porsinya kecil gitu, kayak kita cuman iseng ngomong, aku mau punya kamera gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya Allah ngabulin yang mana gitu. Dan aku juga melihat dari kejadian ini, uh, Allah pasti bakal ganti yang terbaik gitu. Jadi kayak ketika aku ditolak ITB, yang dimana aku pengen banget masuk ITB, ternyata Allah malah gantiin yang jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih besar, jauh-jauh lebih berharga, yang awalnya aku pun nggak berani untuk bermimpi bisa masuk teater gitu. Jadi itu salah satu apa ya, pelajaran yang benar-benar ngena banget di aku gitu. Kalau Allah tuh pasti bakal, kalau doa kita tuh pasti bakal dikabulin gitu dengan cara 3 hal, antara juga entah tunda di waktu yang terbaik atau Allah gantiin dengan hasil yang terbaik gitu. Nah, hebat sekali Kak ya. Mantap, sangat buat terharu juga ceritanya karena tadi sempat apa nggak keterima juga di salah satu kampus ya yang diinginkan ya, yaitu ITB. Terus juga alhamdulillah dapat rezeki bisa umroh bareng keluarga kan, jadi bisa berdoa juga. Semoga mungkin aja dari salah satu doa-doa itu ada yang diijabah seperti itu ya kan. Jadi sekarang kan Kak Kayla udah di teater ya. Sekarang sudah menjalani masa-masa kuliah dan sebentar lagi bahkan akan selesai ini. Gimana Kak? Apa tanggapan Kakak selama tentang kehidupan di luar negeri, di Dubai khususnya? Eh, Terlebih lagi kan kampusnya ini tidak ada gedung fisik ya. Jadi gimana tuh Kak? Kan unik sekali itu. Mungkin teman-teman mau tahu. Gimana tanggapan Kakak? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Mulai dari kampus nggak ada gedung fisik gitu. Karena ini betul banget karena dunia adalah kampus kita gitu. Jadi karena kita keliling 7 negara gitu dan kita emang jumlah muridnya tuh inklusif, kayak seangkatan tuh cuman
100 sampai 200 orang doang. Jadi kayak nggak mungkin kan kayak bikin gedung bergedung-gedung kayak di kampus UI, ITB yang bergedung-gedung gitu. Jadi kita emang nggak ada gedung kampus yang kayak di kampus pada umumnya. Jadi kalau kayak misalkan di Dubai nih, kita di Dubai kita belajarnya di MIT University. Jadi kita kayak numpang kelas gitu bahasanya ya. Jadi aku belajar di MIT aku setiap hari ke MIT untuk belajar di sana, pakai ruang kelas di sana dan fasilitas MIT di sana gitu. Begitupun seterusnya nanti di negara-negara berikutnya juga kemungkinan bakal kayak gitu. Kita bakal di kampus salah satu kampus di negara tersebut yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan teater gitu. Dan di MIT aku juga kemarin ketemu salah satu anak MIT, dia juga PPI perempuan, terus kayak seneng banget karena ketemu sama teman perempuan juga di sini gitu. Oke. Itu Untuk gedung kampus. sedikit tentang pengalaman kehidupan selama di sini, atau mungkin bisa diceritakan secara full kehidupan sehari-harinya itu ngapain aja sih Kak? Seperti itu. Oke. Kalau pengalaman di Dubai ya, aku udah expect panas gitu kan, karena kayak kita tahu semua orang tahu lah ya kalau Dubai itu panas gitu, lebih dari Bekasi gitu ya panasnya. Cuman yang aku nggak expect adalah ini salah satu culture shock yang bener-bener bikin aku shock dan bikin aku bingung juga harus kayak gimana, yaitu ketika di luar itu panas banget tapi di dalam tuh dingin banget. Jadi kayak kalau di dalam kelas atau di mall atau di dalam ruangan lah di kantor dimanapun itu pasti dingin banget, sedangkan di luar tuh panas banget. Jadi kayak aku tuh shocknya tuh kayak kalau nggak sekepanasan itu aku sekedinginan itu gitu. Jadi kayak sangat perbedaannya sangat signifikan. Jadi waktu itu susah banget, masih susah banget gitu. Terus tapi sekarang cuaca udah mulai membaik ya, udah mulai nggak sepanas awal-awal datang gitu. Pas aku inget banget awal datang, aku datang sama temen aku berdua dari Indo, terus pas lagi sampai bandara, pertama kalinya lagi nginjak Dubai, kita jalan pintu bandara ke taksi, itu kayak cuman 2 menit doang tuh paling jalan. Itu kulit aku langsung perih, langsung merah, langsung kayak mau melupas. Kalau itu kayak cuma 2 menit doang gitu. Enggak sih, shock banget sama cuaca di sini gitu. Cuma lama-lama membaik dan alhamdulillah nggak pernah sakit ya. Karena ya sakitnya paling kayak sakit karena banyak deadline ya. Terus sekarang alhamdulillah udah mulai dingin, aku udah mulai adaptasi. Tapi di sisi lain karena di Indonesia nggak pernah winter gitu ya, paling sedingin dinginnya kalau kita ke puncak, kalau kita ke Lembang gitu. Kalau misalkan kita kayak di kota mah nggak pernah yang dingin dingin banget gitu. Jadi kayak aku sering merasa dingin, tapi nggak apa-apa, lebih baik daripada kepanasan gitu. Terus untuk daily life di sini alhamdulillah seru, teman-temannya beragam banget. Aku juga punya banyak teman-teman dari Indonesia, aku juga tentunya ada teman-teman dari berbagai negara gitu. Dan itu salah satu hal yang paling menarik sih, karena kita berteman dengan orang dari berbagai negara, berbagai budaya, berbagai bahasa gitu. Kita bisa belajar banyak hal, kita bisa tahu gimana belahan mana dan lain-lain gitu. Dan kalau untuk jadwal sih kadang padat banget, kadang longgar banget gitu. Cuman mostly kita kelas tuh kalau di teater kita pagi jam 8, kita di MIT jam 8.30 dan selesai itu mungkin jam 4. Jadi kayak cukup padat, cuman kadang ada yang jam-jam kosongnya dan sebagainya gitu. Terus kalau keseharian sebagai anak kuliah, kayak aku kaget sih, karena kan dulu SMA aku tuh non formal dan itu kayak emang sangat santai gitu kan. Ketika aku masuk kuliah, walaupun aku tuh yakin banget ya, karena juga masih santai banget dibanding kuliah-kuliah pada umumnya kayak mungkin kuliah di UI atau di mana, teater tuh masih santai banget. Tapi aku kayak awal-awal tuh masih susah banget untuk adaptasi dengan semua-semuanya gitu. Tapi lama-lama udah terbiasa dengan berbagai jadwal, dengan berbagai tugas dan lain-lain. Cuman ya itu sih, tetap aja formal juga, tetap aja rasanya kayak nggak punya waktu gitu. Walaupun di teater tuh kita kan emang nggak terlalu akademik ya, kita nggak terlalu akademik,
kita lebih ke kayak banyak project-project bangun bisnis dan lain-lain gitu, dan pelajaran-pelajarannya tuh juga bukan yang textbook gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat tugasnya tuh bukan yang textbook, kita tuh tugasnya yang emang praktek gitu. Kayak misalkan kita ada kelas marketing, terus kita tugasnya ya kita mengaplikasikan marketing itu dan lain-lain gitu. Jadi so far kayak gitu sih. Terus salah satu pertanyaan yang ditanyain homesick atau enggak, jawabannya enggak sih, karena aku udah 3 tahun boarding school atau mondok pas SMP, jadi kayak hidup jauh dari keluarga, jarang nelpon, itu kayak udah biasa gitu. Cuman yang bikin kangen sih makanan Indo ya, kayak aku kangen banget makan makanan Indo, tapi untungnya aku punya teman-teman Indo yang bisa masak di sini, yang jago masak, jadi kayak kalau kita masak-masak bareng eh, bisa makan bareng makanan Indo gitu. Dan kalau masak-masak tugas aku adalah bantu-bantu. Untungnya punya temen yang jago masak ya. Gitu sih. Jadi ya teman-teman ya, keseharian Kak Kaila di sini sama aja dengan keseharian kalian, sama-sama sibuk juga. Jadi kalian kalau misalkan kepengen pindah kampus gara-gara sibuk, sebenarnya semua kampus sama teman-teman, sama-sama sibuk juga. Oh, oke. Oke. Maaf Kak, tadi sedikit nge-lag, sedikit muter. Tuh Hmm. oke teman-teman ya. Tadi teman-teman tuh dengarkan teman-teman. Kalau misalkan eh setiap kampus itu juga kesibukannya ada aja teman-teman. Bahkan tadi Kak Kaila juga kesibukannya salah satunya bisnis-bisnis itu kayak Betul. ya tuh. Jadi teman-teman bersabar aja teman-teman di kampus masing-masing. Nanti juga kalau sudah waktunya lulus, lulus juga. Seperti itu. Hmm. Ya luar biasa kesehariannya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga bisa mencontoh keseharian luar biasa seperti itu teman-teman. Oke. Eh Baiklah Kak Kaila, sekarang pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan Kak Kaila, apakah Kak Kaila tahu bagaimana prospek kerja dari jurusan perkuliahan yang Kak Kaila ambil itu? Nah, setelah dijawab itu, Kak Kaila tolong dong kasih kita tahu Kak Kaila mau ke bidang apa nanti setelah lulus, atau mau ke perusahaan apa gitu yang udah diincar seperti itu. Oke, kalau prospek kerja eh, yang pastinya banyak ya. Cuman yang pasti kita belum ada alumni karena kita masih running angkatannya. Tapi kalau prospek kerja banyak banget. Bisa mulai dari jadi masuk industri-industri besar kayak Google, Microsoft dan lain-lain, itu mungkin banget karena kita datangnya kerjasama dengan berbagai company-company besar gitu. Terus yang pasti juga bangun bisnis, karena kan kita bahkan dari kuliahnya aja kita bangun bisnis beneran gitu. Bisa jadi ada yang bangun bisnis sendiri nanti setelah lulus, ada juga yang mungkin ngelanjutin bisnisnya yang dari teater ini gitu. Kemudian ada juga yang mungkin jadi bisnis konsultan dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya beragam banget, tapi mostly pasti lingkupnya bisnis ya, karena kan kayak ya kita kuliah bisnis gitu, jadi pasti lingkupnya tentang bisnis. Tapi kalau untuk di bidang apa itu baik lagi ke orangnya. Ada yang fokusnya di education, ada yang orangnya passionate di lingkungan dan lain-lain gitu. Tapi aku yakin kalau di teater ini kita untuk karir tuh bakal gampang banget, karena itu tadi kita di sini banyak banget pengalamannya. Kita pengalaman itu benar-benar practical hands on learning, dan kita juga belajar dari profesor-profesor yang nggak cuman profesor textbook doang, tapi mereka juga para CEO, para bisnis woman, para entrepreneur gitu. Jadi kita benar-benar belajar langsung dari expertnya, dan itu kan juga koneksi gitu ya. Jadi kita bisa kerja di company mereka dan lain-lain gitu. Kayak misalkan di Dubai ini pasti teman-teman nih yang nonton yang lagi di Dubai ataupun Abu Dhabi pasti tahu banget dong Talabat ya kan. Talabat di mana-mana, kita mau order makanan pesen Talabat dan lain-lain gitu. Dan kemarin juga leader-leader Talabat datang ke teater, datang ke MIT untuk sharing masterclass eh, ke kita gitu, dan banyak juga yang approach untuk internship di sana gitu. Jadi sangat besar sekali kemungkinan untuk bisa langsung kerja di company-company besar gitu. Dan kalau aku pribadi sih
eh aku dua opsi pengennya. Kalau nggak aku kerja dulu, dapat pengalaman kerja di company-company besar, atau enggak aku bisnis. Tapi kalau yang aku rasa ya, aku lebih kepengen langsung jalanin bisnis gitu, karena dari apa yang udah dilakuin di Tether gitu, itu tuh udah praktikal banget dengan langsung bangun bisnis gitu. Karena kan ini kita di sini lebih ke entrepreneurship ya, lebih ke bangun bisnis, bukan kayak yang benar-benar manajemen dan lain-lain gitu. Jadi aku rasa sih aku kebayangnya dan pengennya ketika lulus nanti aku akan bangun bisnis, dan aku pengennya karena di sini kita diverse dari berbagai negara gitu. Semoga bisa kolaborasi dengan teman-teman di Tether dari entah dari negara mana untuk bangun bisnis yang bisa berdampak gitu. Khususnya mungkin bisa kerjasama dengan Indonesia gitu. Aku belum kebayang detailnya gimana, tapi ya harapannya itu mungkin aku bisa kerjasama dengan teman aku dari negara mana untuk kita bangun bisnis yang dimana mungkin aku bisa memberdayakan entah alam di Indonesia, kerajinan atau apapun yang ada di Indonesia gitu sih. Oke. Teman-teman tuh kalau misalkan teman-teman tertarik dengan bisnis, itu memang kampusnya Kak Kaila nih top sekali teman-teman ya. Tadi apalagi dari prospek kerjanya juga teman-teman nggak harus bekerja di perusahaan teman-teman. Kalau teman-teman kuliah di Tether, mungkin Kak teman-teman bisa belajar ilmu-ilmu seputar bisnis dan teman-teman bisa untuk membuka bisnis teman-teman sendiri. Contoh kayak seperti yang Kak Kaila inginkan ya Kak Kaila ya, untuk buka bisnis ya setelah selesai. Kalau Ya, boleh di-spill kira-kira apa tuh Kak Kaila yang bisnis yang kira-kira berpotensi lah gitu dan Kak Kaila sendiri sangat tertarik gitu. oke, kalau soal itu, itulah kenapa aku di Tether. Karena di Tether itu kan kita belajarnya sambil bangun bisnis beneran ya. Jadi kita setiap semester itu kita bangun bisnis yang berbeda-beda. Di setiap negara tuh kita bangun bisnis, jenis bisnis itu beda-beda. Contohnya kayak di semester pertama di Dubai, kita bangunnya e-commerce atau dropshipping bisnis. Kemudian di semester kedua di India itu kita bangun brand atau D2C atau direct to customer gitu. Itu tuh beda lagi jenis bisnisnya gitu, karena yang ini kita bangun brand, yang ini kita e-commerce gitu. Nanti term selanjutnya di Singapura kita startup manufacturer, kemudian selanjutnya lagi di Ghana itu NGO, kemudian di Amerika di US itu teknologi, terus di Europe itu tentang content creation gitu. Jadi 7 semester ini kita bangun bisnis yang berbeda-beda gitu, dan itulah makanya kalau orang nanya kamu nanti mau bikin bisnis apa gitu di masa depan, itulah kenapa aku masuk teater, karena aku pengen tahu bisnis apa yang pengen aku bikin gitu. Karena kan di teater kita uh, belajar banyak hal, kita cobain bangun bisnis dengan berbagai jenis gitu. Dari situlah nanti aku akan merasakan, aku akan menemukan yang mana yang paling cocok dengan aku, yang paling sesuai, yang mana yang paling emang pengen aku jalanin gitu. Jadi kalau untuk sekarang aku nggak bisa kasih jawaban apa bisnis mau, tapi itulah jawabannya kenapa aku kuliah di teater, karena aku ingin mencari tahu apa yang aku mau gitu. Oh, mantap ya teman-teman ya. Sangat banyak ilmu yang bisa didapatkan tentang bisnis teman-teman. Seperti itu. Jadi Kak Kaila sendiri boleh dong di-spill sedikit apa tuh ilmu tentang bisnis yang bisa teman-teman kita di sini pendengar eh, apa ambil faedah dari situ. Mungkin yang bisa yang Kak Kaila dapatkan dari Tether. Oke, kalau aku disuruh jelasin apa yang aku dapatin dari teater, ini nggak selesai ini ya. Bakal Oh, sampai minggu depan ini. apa hal yang paling apa ya yang paling krusial lah dari membangun bisnis itu apa? Kalau dari aku, salah satu hal yang paling paling penting, ini nggak cuma kata aku, tapi kata berbagai mentor, berbagai guru yang aku temuin, khususnya untuk kita para Gen Z, aku yakin ini yang nonton live pasti Gen Z semua. Kadang aku yakin di hati kalian tuh ada rasa pengen bikin bisnis, pengen punya berbagai ide, tapi kita tuh nggak pernah mulai. Kita nggak pernah mulai karena kita selalu ngerasa kayaknya kita belum siap deh. Kayaknya aku belum siap deh untuk bangun bisnis. Kayaknya aku harus harus bisa ini dulu. Kayaknya aku harus bisa ini dulu deh. Kayaknya aku, pokoknya kita tuh terlalu banyak kayaknya gitu. Kita terlalu banyak
ngerasa kita tuh belum siap gitu. Padahal kalau kita mikir terus kayak gitu, kita nggak akan mulai sampai umur 50 tahun. Karena pada dasarnya manusia akan selalu ngerasa nggak siap akan suatu hal gitu. Karena ketika kita naik level, pasti bakal ada challenge baru lagi yang lebih susah, dan seterusnya gitu. Jadi pada dasarnya manusia akan selalu ngerasa nggak siap gitu. Ya dari situlah kalau kita ada ide pengen bikin bisnis, kita ada keinginan gitu. Jangan selalu nunggu kita siap, jangan nunggu kita punya resource-nya dan lain-lain. Dan ini juga general ya sebenarnya, ini nggak harus tentang bisnis, kayak misalkan konten juga. Aku juga konten kreator gitu ya, mungkin buat teman-teman yang mau mulai konten juga, orang tuh banyak banget sekarang yang pengen mulai konten tapi nggak mulai-mulai karena terhambat satu hal. Selalu bilang aku belum siap, aku belum bisa ngedit, aku belum bisa ngomong depan kamera, aku belum bisa, aku nggak tahu apa yang harus aku omongin, aku nggak tahu konten apa yang harus aku rekam gitu dan lain-lain gitu. Dan ya itu, kita nggak akan pernah ngerasa kita mulai gitu. Jadi mau untuk soal konten, soal bisnis atau apapun yang kalian pengen, jangan nunggu siap, jangan nunggu waktu terbaik, karena nggak akan datang, momentum itu nggak akan datang kalau bukan kita sendiri yang buat gitu. Jadi apapun keinginannya, lakuin sekarang juga. Ketika kita udah terjun untuk melakukannya, pasti akan ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari gitu. Dengan kita langsung ngelakuin, kita bakal tahu nih, oh hal mana yang harus aku improve, hal mana yang harus aku pelajari gitu, hal mana yang aku udah bisa nih ternyata gitu. Jadi jawabannya adalah mulai aja dulu gitu. Memang hebat ya teman-teman motivasi dari Kak Kaila ya tentang bisnis. Jadi teman-teman harus semangat juga untuk berpikir bagaimana memulai bisnis. Kalau boleh tahu Kak Kaila, apa sih sebenarnya faedah-faedah yang didapat oleh seseorang kalau dia penghasilannya dari bisnis, Kak Kaila? Faedahnya kalau penghasilan dari bisnis, Apa benefitnya buat seseorang apabila dia itu fokus dengan bisnis seperti itu? Kan ada orang yang suka yang fokus lebih ke contoh berkarir atau yang lain-lain atau berpolitik atau yang lain-lain. Kalau untuk berbisnis sendiri, Kak Kaila, apa itu? kalau aku salah satu alasan yang aku lihat kenapa aku pengen bisnis, karena di bisnis kita menjadi bos untuk diri sendiri. Jadi kita nggak perangkap dengan sistem, kita nggak dihantui atasan dan lain-lain, tapi kita jadi bos untuk diri sendiri gitu. Dan di bisnis itu kalau misalkan bagus, peluangnya gede banget. Kalau misalkan lagi ini bisa ini banget, bisa beresiko banget gitu. Jadi kayak untuk orang-orang yang terjun di bisnis itu emang beresiko banget sebenarnya. Jadi kayak resikonya besar tapi rewardnya juga besar gitu. Dan yang aku suka dari bisnis adalah pertama itu kita jadi bos untuk diri kita sendiri, karena aku pribadi sukanya fleksibel. Aku tuh nggak terlalu suka yang disuruh orang dan lain-lain gitu. Dan aku suka ngabisin waktu sama keluarga, teman, traveling dan lain-lain gitu. Dengan menjadi entrepreneur itu sangat sejalan gitu. Kemudian yang pasti uang ya. Kalau misalkan walaupun beresiko, tapi ketika kita punya bisnis itu tuh bisa menjadi sumber uang yang ngalir terus. Apalagi kalau itu udah jadi passive income gitu. Ketika kita punya bisnis yang udah ada sistemnya, kita mau ngapain aja, mau liburan, kayak mau apa, mau ngapain lah gitu, itu pasti uang bakal ngalir terus gitu. Ketiga, dengan kita bangun bisnis, itu juga kita memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kenapa? Pertama, dengan kita bangun bisnis, kita kan pasti menyelesaikan suatu masalah gitu. Karena kan pada dasarnya bisnis ada solusi dari suatu masalah gitu kan. Kalau untuk ide bisnis yang bagus ya, bukan ide bisnis yang kayak cuman ngikut-ngikut aja gitu. Kemudian Menyelesaikan masalah. ya, selain dari menyelesaikan masalah, kita juga membuka lapangan pekerjaan gitu. Itu salah satu yang aku suka dari bisnis, karena seperti yang kita tahu ya, di Indonesia lapangan pekerjaan tuh susah dan masyarakatnya tuh banyak banget gitu. Dan aku nggak mau aku jadi karyawan, yang dimaksud adalah aku tuh kayak nggak mau malah aku yang cuman menu-menuhin kuota lapangan pekerjaan. Aku maunya ke lapangan pekerjaan untuk orang-orang gitu. Jadi orang-orang kita bisa bekerja bareng, bisa berkarya bareng dan lain-lain gitu sih. Iya, tapi Kak, kan kalau misalkan di Indonesia tuh
kita kalau misalkan mau membuka lapangan kerja baru, berarti konsekuensinya kita kan bersaing dengan lapangan kerja yang sudah ada. Bukankah itu sama saja Kak dengan apa namanya? eh, dengan apa ya? Sama saja tidak menyerap tenaga kerja gitu. Wait. Kenapa bersaing? Maksudnya kan kita menambah peluang, menambah. Oh, hmm. Oke. Kalau Kak Kaila sendiri misalkan di Indonesia ini kan banyak sumber daya alam seperti itu Kak ya, yang Mm-mm. kalau dimanfaatkan itu bisa kebaikan buat negeri kita. Seperti itu. Dan faktanya sekarang mungkin banyak sumber daya alam yang belum sepenuhnya dimanfaatkan ya. Karena tadi generasi muda mungkin tidak berpikir ke bisnis, mungkin mereka lebih ke berkarir atau seperti apa gitu. Padahal kan kalau misalkan kekayaan Indonesia itu dimanfaatkan mungkin bisa membuat negara kita nih salah satu negara yang maju gitu Kak ya. Itu benar benar tidak Kak seperti itu? Betul sekali, betul Betul ya? sekali. Betul ya. Jadi kalau misalkan negara bisa memanfaatkan secara maksimal kekayaannya, maka itu akan apa namanya? Membuat negara menjadi maju begitu ya kayak, betul ya? Betul, betul banget. Tapi ini agak berat ya pembahasannya ya gitu. Maksudnya Oh, kayak nggak, maksud aku setuju banget karena baru baru banget kemarin aku ngobrol sama teman aku, kita bahas kalau misalkan lautan Indonesia tuh luas banget, kayak kita tuh satu-satu negara yang emang dikelilingin, kita tuh negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau, dikelilingin laut seluas itu, tapi aku ngerasa kayak pariwisata kita tuh masih segitu-segitu aja gitu, walaupun oke, kita punya tempat wisata yang kayak Wakatobi, Bali, Lombok, dan lain-lain. Tapi kan kita punya lebih dari itu. Kita punya kekayaan alam lebih dari itu. Kita punya laut yang seluas itu. Dan ini sebenarnya aku nggak bisa ngomong ngasal ya, karena ini kan kayak harus ada penelitian dan lain-lain gitu. Cuman intinya aku yakin itu masih bisa dimaksimalin, entah dari sisi pariwisata, dari sisi ekonomi, dari sisi kayak nelayan dan lain-lain gitu. Cuman tadi kenapa aku bilang ini pembahasannya agak berat gitu ya, karena untuk terjun ke sana itu tuh kita butuh banget power yang kuat. Kita nggak bisa gerak sendiri. Kita harus bareng-bareng karena kayak yang kita tahu ya, lagi-lagi kita kan harus, kita mau nggak mau kita kan jalan berbarengan dengan pemerintah gitu ya. Jadi kayak ini topik yang menarik sih dan bakal panjang kalau dibahas gitu. betul Kak. Iya, memang karena itu topik yang penting makanya saya juga sengaja untuk apa nyinggung-nyinggung masalah itu sedikit seperti itu. Soalnya saya, Hah? Oh, di sini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau ini pertanyaannya balik lagi ke tadi apa namanya perjuangan beasiswa masuk teater itu Kak ya. Hmm, ini Kak pertanyaan dari salah satu teman kita. Menurut Kakak faktor apa aja sih yang bisa bikin keterima di teater? Oke, jadi pertama, teater itu personal banget, yang kayak aku sudah sempat singgung sebelumnya. Nggak nggak fokus ke angka, nggak fokus ke pencapaian-pencapaian yang mungkin rapot atau apapun, tapi itu benar-benar personal karena dari proses application-nya juga kerasa banget kalau itu personal, mulai dari esai, terus ngisi portofolio, interview dan lain-lain gitu. Dan faktor apa yang bikin keterima gitu. Kemarin aku habis ngobrol juga sama tim teater. Jadi yang mereka cari itu ada tiga tipe. Pertama itu tuh pertama itu entrepreneurship, orang-orang yang entah udah punya bisnis atau dia punya visi yang kuat tentang bisnis gitu. Kedua, orang yang mungkin dia punya pencapaian top di bidangnya gitu, nggak harus akademik, misalkan kayak oh ini atlet taekwondo internasional gitu misalnya, oh ini dia misalkan atlet apa, atau nggak misalkan ini dia menang menang apa, dapat gold medal, pokoknya hal-hal yang outstanding di bidangnya yang di luar akademik gitu. Dan yang satu lagi juga akademik, walaupun jadi kalau misalkan kalian tahu SAT, kalau SAT itu kayak tes penyetaraan internasional gitu lah ya. Dan sebenarnya kita nggak perlu itu untuk masuk teater. Bahkan teater pun juga rapot nggak terlalu
gak terlalu butuh nilai yang tinggi-tinggi banget. Tapi kalau misalkan kamu punya SAT yang tinggi, yang benar-benar tinggi, itu tuh bisa fast track masuk teater gitu. Tapi yang benar-benar orang yang benar-benar dicari teater adalah orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship gitu. Jiwa entrepreneurship itu bukan berarti dia harus punya bisnis, dia bangun bisnis dan lain-lain gitu. Karena bisnis dan entrepreneur itu beda. Orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship itu orang-orang yang hidup dalam bisa hidup dalam ketidakpastian, dalam penuh resiko dan lain-lain gitu. Jadi apalagi di teater ini kan kurikulumnya unik banget kan. Kita berubah-berubah, kemudian kita juga banyak tantangan-tantangan yang itu tuh mungkin nggak dihadapin di kampus-kampus yang udah terstruktur gitu. Jadi emang dari yang aku alamin ketika proses pendaftaran dan aku ngerasain ketika masuk, emang teater tuh benar-benar mencari orang-orang yang punya rasa penasaran tinggi untuk belajar, karena di sini tuh kita benar-benar disediain banyak banget resource yang bisa kita pakai, dan sangat disayangkan kalau misalkan kayak cuman pasif aja gitu. Kemudian itu tadi orang-orang yang siap untuk hidup dalam ketidakpastian dan resiko, karena pada sejatinya bisnis kan kayak gitu kan, dunia bisnis itu ya itu penuh penuh ketidakpastian dan penuh resiko gitu. Dan di teater ini ya kita diajarin dengan kita dihadapin dengan hal-hal seperti itu, benar-benar seperti di dunia nyata bisnis pada akhirnya gitu. Oke, itu teman-teman ya, salah satu faktor-faktornya. Jadi ada faktor dari fisik, mungkin tadi persiapan berkas atau yang lain-lain. Tapi yang lebih dari itu teman-teman, seperti yang Kak Kaila sebutin tadi, faktor dari kemauan teman-teman ya, atau faktor yang sifatnya itu hati teman-teman. Jadi teman-teman harus punya kemauan yang tinggi tadi pertama, terus juga teman-teman kalau bisa itu mungkin bakal akan diajarkan juga Kak ya di teater ya, bagaimana cara kita tuh survival seperti kayak dalam dunia bisnis. Tadi kan dunia bisnis kan penuh ketidakpastian kan. Mungkin ada juga ya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan itu ya. Seperti penguatan mental seperti itu ya. Ya semua yang kita jalanin itu jadi pelajaran kita. Oh, jadi seperti belajar dengan pengalaman gitu Kak ya. Sebenarnya kan kalau tadi kan misalkan tadi kayak kakak bilang, oh berarti diajarin juga ya teater tentang ketidakpastian gitu. Kita nggak diajarin secara textbook kayak, oh kalian kalau bangun bisnis ini beresiko ya, nggak ya kan harus gini tuh enggak. Tapi kita ya itu kita dicobain langsung ke bisnis, kita ngerasain langsung gimana ngejalanin bisnis yang nggak pasti gitu. Jadi kita belajar dari Itu dia teman-teman, menarik sekali kampus teater ini teman-teman. Wajib untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk mencoba teman-teman. Dan seperti tadi dibilang di awal bahwa kampus teater ini tidak hanya untuk yang masih SMA teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah S1 pun, mungkin beberapa di sini juga banyak pendengar yang S1 ya, mungkin khususnya dari mahasiswa-mahasiswa yang di UAE yang kami undang langsung secara grup, secara chat di grup. Ada teman-teman tadi Kak Kaila untuk S2 Kak ya. tahun ini mereka buka master program. Ya, seperti itu. Dan untuk mungkin mentor teman-teman kalau misalkan mau mendaftar kan banyak juga teman-teman di teater yang membuka pintu untuk itu teman-teman. Insya Allah. Pokoknya kalau ada yang tertarik langsung DM aku aja. Aku benar-benar open dan aku senang banget bisa bantu orang-orang yang pengen masuk teater, karena yang aku rasain ketika aku dulu mau daftar, aku tuh kayak nggak ada arahan, aku tuh bingung, aku tuh nggak tahu harus ngapain. Makanya karena aku nggak mau teman-teman ngerasain hal yang sama, jadi aku seneng banget untuk ngebantu dan menerima chat apapun dari kalian gitu. Bahkan aku juga bikin grup WhatsApp itu untuk kayak mau nanya-nanya atau mau diskusi tentang teater atau pendaftaran teater. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik link di bio Instagram aku, itu ada linknya untuk ke WhatsApp aku gitu. Itu teman-teman. Sekarang teman-teman tunggu apa lagi? Sudah terbuka juga di depan teman-teman kesempatan ini teman-teman. Juga sudah dijelaskan tadi kelebihan-kelebihan, benefit-benefit, dan apa yang akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman di teater. Dan juga sudah dijelaskan tadi seputar bisnis sedikit, seputar inovasi, seputar yang lain-lainnya teman-teman. Jadi
Saya harap semoga teman-teman sangat tertarik dan bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya teman-teman. Nah, di waktu-waktu seperti ini teman-teman, setelah kita mengadakan program seperti ini, yaitu program Look at Me sendiri, teman-teman bisa mendapat unek-unek baru lah. Kira-kira kemana sih arah yang akan dituju gitu untuk masa depan teman-teman semua seperti itu. Oke Kak, mungkin kita sini sudah sampai di penghujung acara karena tidak terasa kita sudah jam 5, sudah hampir sejam kita. Tapi Kak, sebelum itu sebenarnya saya mau minta maaf sekali dengan teman-teman ya karena ada satu hal yang terlewat rupanya Kak di sini. Ini salah satu hal yang paling penting sekali ya karena eh, begini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya-tanya ke Kayla tentang Tether, pasti kan teman-teman harus tahu dulu tuh siapa Kak Kayla dan yang lain-lainnya. Sekarang saya mau bertanya tentang kepada Kak Kayla. Kayla sendiri sih mulai dari nama, kemudian asal kota di Indonesia, kemudian dan hal-hal seputar itulah. Mungkin umur atau kelahiran tahun berapa atau yang seperti itu. Agar teman-teman makin mengenal lebih dekat lagi dengan sosok Kak Kayla ini. Oke, kayaknya aku sebenarnya tadi di awal udah nyebutin semua hal ini gitu ya pas perkenalan, cuman aku memperkenalkan diri lagi di akhir ya, walaupun agak unik ya ini. Jadi kayak yang udah aku sebut tadi, nama aku Kayla Nashwa Putri, panggil aku aja Kayla, dan aku tuh kelahiran 2006. Jadi kalian panggil aku aja Kayla kalau kalian seumuran atau di bawah aku gitu, atau di atas aku. Aku dari Bogor, mungkin teman-teman yang dari Bogor juga, kalau misalkan lagi pulang atau Jabodetabek, kalau misalkan ada apa-apa atau ketemu, sapa aja. Kemudian aku apa lagi ya? Nama, terus daerah Bogor, umur udah. Terus di sini aku di Dubai di Academic City lebih tepatnya, kuliahnya di MIT University, kuliahnya di Tether College of Business. Kemudian sedetail apa nih perkenalannya nih? Aku juga Itu sudah lumayan cukup Kak. Sudah lumayan cukup seperti itu. Mungkin terakhir Kak, ini terakhir sekali dan mungkin salah satu yang paling penting juga ya, yaitu pesan dan kesan Kak. Apa sih pesan-pesan Kak Kayla buat para penonton sekalian gitu? kalau pesan dari aku jangan pernah takut untuk mulai. Lebih baik kita menyesal karena kita mulai daripada kita menyesal karena kita nggak mulai. Jadi apapun yang kalian pengenin, apapun yang kalian impikan, mulai aja, coba aja dulu karena kita nggak pernah tahu mana hal yang berhasil gitu. Kayak aku nih, aku coba aja daftar Tether. Ternyata aku ketolak ITB dan aku malah keterima di Tether gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Pesannya adalah jangan takut mencoba. Mencoba dalam hal apapun teman-teman, dalam hal segala lini kehidupan teman-teman ya. Mulai dari mungkin mencari sekolah atau mungkin berbisnis atau mencari pekerjaan atau yang lain-lain teman-teman. Hal-hal yang mendorong teman-teman untuk maju. Dan mungkin tadi di tengah-tengah wawancara mungkin Kak Kayla juga sempat berbicara tentang tadi ya kayak apa namanya, selain jangan takut mencoba itu gimana cara kita apa tadi yang manifestasi tadi itu Kita ya itu oke. gimana Ya silakan. manifestasi. Jadi kita aku percaya sekali dengan manifestasi atau kalau bahasa agamanya Allah sesuai prasangka hambanya gitu. Karena dengan kita manifestasi kan berprasangka baik, kita selalu berprasangka baik dengan apa yang kita inginkan gitu dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berprasangka baik dan jangan pernah putus asa gitu sih. Oke, baik Kak Kayla, ini mungkin sudah panjang lebar dan jelas sekali Kak Kayla ya. Kita tidak ingin berlama-lama lagi karena juga sudah 1 jam di sini dan juga saya kira sudah cukup memuaskan Kak apa yang disampaikan dari pengetahuan-pengetahuan dan juga kalau misalkan teman-teman masih ragu atau butuh motivasi untuk pesan-pesan tadi,
itu teman-teman mungkin bisa chat Kak Kayla dan juga bisa sekalian minta cara tadi untuk bagaimana masuk ke kampusnya Kak Kayla, yaitu Tether seperti itu teman-teman. Jadi ya mungkin sekian teman-teman, begitu saja untuk untuk program kita, yaitu Look at Me pada sore hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir dan semoga program ini bisa memberikan manfaat yang besar buat teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa eh, eh, bisa bisa melakukannya di kehidupan teman-teman masing-masing seperti itu. Dan juga saya berterima kasih kepada Kak Kayla ya karena sudah memberikan banyak hal kepada kita di sore hari ini. Eh, kita sangat berhutang jasa juga kepada Kak Kayla di sini. Masya Allah sekali beliau meluangkan waktunya dan juga mau memberikan pengetahuan-pengetahuan yang beliau punya kepada kita seperti itu. Seperti teman-teman yang tahu, pengetahuan adalah salah satu hal yang paling mahal di dunia ini teman-teman. Ilmu tuh sangat mahal teman-teman ya. Jadi mungkin Kak Kayla untuk sampai di titik ini butuh bertahun-tahun teman-teman. Dan teman-teman di sini mendengarkan bisa mendapat ilmu itu lumayan instan teman-teman. Teman-teman tinggal mendengarkan sejam saja bisa dapat ilmu-ilmu yang tadi Kak Kayla kumpulkan mungkin selama hidupnya mungkin ya. Ya gitu teman-teman ya. Teman-teman harus berterima kasih sekali kepada Kak Kayla. Salah satunya dengan cara follow. Setelah itu juga jangan lupa teman-teman tadi minta saran ke Kak Kayla untuk masuk ke kampusnya tadi. Mungkin dengan teman-teman masuk ke kampusnya Kak Kayla, teman-teman bisa menjadi teman-teman baru Kak Kayla ya kan. Jadi tadi apa Kak Kayla ya kan, kalau bisnis itu butuh banyak relasi Kak Kayla ya kan. Oh. Jadi teman-teman bisa melakukan itu atau yang lebih lagi untuk berterima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Kayla dan terima kasih juga teman-teman yang hadir. Begitu juga dengan pengurus-pengurus PPI, ketua PPI, wakil ketua PPI dan sekretariat PPI dan ketua-ketua divisi yang telah hadir pada sore hari ini. Saya Abdi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Kayla untuk undur diri juga, dipersilakan. Terima kasih Kak Kayla sebelum undang aku.